Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Banyak yang tanya ya tentang sebuah amalan pengasihan. Kenapa kok amalan saya ini tidak berfungsi? Kenapa kok amalan saya ini tidak berhasil? Sampai ada yang nulis mantranya di sini. Pernahkah Anda berpikir semacam itu? Apakah salah mantranya? Tidak pernah salah mantranya. Mantra ini ibarat pisau. Anda gunakan untuk mengupas atau menusuk. Ya, itu tergantung dari diri Anda. Dan bagaimana Anda bisa menggunakan pisau tadi? Itu juga tergantung dari ilmu Anda. Makanya di dalam pemahaman ya ada sudah 600 video ya yang sudah saya kupas di sini. Itu ketika Anda bisa mempraktekkan ya, itu pasti berhasil ya. Nah, tentunya saya tidak bisa menjelaskan katakanlah ya, video mana yang akan berhasil terhadap diri Anda. Itu tergantung penyesuaian terhadap basic yang Anda miliki. Anda ini mengamalkan amalan pengasihan ini sudah sejauh mana, sudah sejauh mana keyakinan Anda, sudah sejauh mana penghayatan Anda, sudah sejauh mana energi Anda. Itu juga merupakan faktor-faktor yang menjadikan penentu ya keberhasilan amalan pengasihan Anda ya. Jadi bukan karena amalannya juga berperan ya, tapi tidak begitu banyak gitu ya. Yang paling berperan banyak adalah keyakinan Anda, penghayatan Anda, penjiwaan Anda ketika Anda melakukan ritual amalan pengasihan. Apakah di situ ada keikhlasan juga? Apakah di situ ada kesabaran juga? Nah, semua ini dibentuk dengan apa? Istiqomah gitu. Ya. Katakanlah Anda ini gagal terus, tapi kalau Anda bisa istiqomah, suatu saat pasti akan berhasil ya. Nah, intinya di sana ya. Suatu saat pasti akan berhasil. Nah, untuk bisa berhasil lebih cepat kita itu menggunakan ilmu ya. Ilmunya apa? Pemahaman. Nah, gunanya katakanlah guru pembimbing ini untuk memberikan pemahaman kepada Anda. Lah, Anda pun juga bisa belajar mandiri ya. Tapi konsekuensinya ketika Anda belajar mandiri gagal ya, ulangi lagi dengan strategi yang baru ya. Amalannya tetap jangan pindah dulu ya. Amalan A misalkan ya, Anda gagal strategi, misalkan ya saya kasih contoh, amalan A Anda amalkan setelah subuh misalkan, gagal, Anda tambahi setelah duhur, gagal, tambahi setelah asar, gagal, tambahi terus seperti itu. Atau ketika isya subuh lohor asar maghrib gagal, coba waktu yang lain misalkan jam 12 malam, jam 10 malam, coba seperti itu. Atau lihat jumlahnya, oh ketika saya mengamalkan ternyata jumlahnya cuma 100 kali, saya tambahi menjadi 1000 kali. Oh 1000 kali masih gagal, saya tambahi dengan puasa Senin Kemis misalkan. Oh gagal Senin Kemis ditambahi dengan puasa Nabi Daud. Oh gagal Nabi Daud, puasa Nabi Daud tambahi dengan puasa ngerawat misalkan, tambah dengan puasa muti misalkan. Nah, itu kan butuh perjuangan, itu adalah proses. Nah, di dalam proses itu Anda akan bisa mengenali energi. Di dalam proses itu akan terbentuk keyakinan. Di dalam proses tersebut akan terbentuk penghayatan penjiwaan. Itu akan terjadi seperti itu ya. Jadi sesuatu itu harus dipraktekkan ya. Sesuatu itu harus diuji coba gitu, trial error ya. Nah, kalau Anda katakanlah hanya nunggu ya tidak akan berhasil gitu. Ya. Akhirnya apa? Pindah amalan. Saya cari amalan ke si A, gagal. Cari si B, gagal. Cari si C, sampai 1000 amalan ya pasti gagal. Ya. Nah, yang perlu Anda benahi adalah strateginya.
Ketika mengamalkan sebuah amalan penghasilan, cukup amalan satu saja yang Anda miliki gitu, yang Anda yakini ya. Anda punya amalan katakanlah 1000 amalan ya. Ya, mana yang paling Anda serak? Mana yang paling Anda yakini kira-kira? Ya itu saja diamalkan. Nah, tinggal strateginya ini ya. Ketika Anda berhasil, Anda kasih jangka waktu misalkan 1 bulan tidak berhasil, ganti strateginya. Amalnya tetap. Supaya apa? Supaya energinya ini tidak pecah. Tetap masih bisa sambung dengan energi amalan tadi. Anda menggunakan strategi yang beda. Amalnya tetap. Sehingga amalan Anda yang katakanlah 1 bulan itu tidak sia-sia gitu ya. Tetap akan tersambung dengan amalan yang dengan cara yang baru, strategi yang baru. Caranya seperti itu. Nah, ini butuh proses ya. Butuh proses. Nah, itulah yang Anda harus lakukan. Paham ya? Masa enggak paham? Kurang jelas. Nah, caranya seperti itu. Terus juga ada yang tanya, kalau katakanlah amalan penghasilan ini untuk umum, terus orang pada suka padaan, apakah itu akan juga menjadi karma bagi saya gitu? Loh, menjadi karma itu ketika Anda melakukan sebuah tindakan yang merugikan orang tadi. Kalau Anda hanya sekedar katakanlah dia suka dengan Anda, terus Anda tidak apa-ngapain, tidak tindak lanjuti, tidak memanfaatkan rasa sukanya, ya tidak ada karmanya. Karmanya dari mana? Karma itu baru terjadi ketika ada tindakan yang merugikan, ya, yang merugikan orang lain. Nah, ya. Atau misalkan orang lain itu mengejar-ngejar Anda gitu ya, mengejar Anda karena cinta ya, cinta mengejar-ngejar Anda, terus Anda abaikan, nah itu juga akan menjadi karma ya. Mau ngejar-ngejar sampai dia itu tergila-gila, terus Anda ini abaikan, itu akan menjadi karma bagi diri Anda. Suatu saat Anda pun juga akan diperlakukan seperti itu. Kalau tidak percaya silakan dibuktikan. Makanya mengamalkan amalan penghasilan itu resikonya besar gitu. Ya. Ya sama, walaupun nggak ada mengamalkan penghasilan ya, Anda memiliki pasangan, terus pasangan Anda ini Anda tinggal selingkuh misalnya, ya, atau Anda tinggal tidak ada tanggung jawab, pasti Anda juga akan kena karmanya. Gitu. Sama seperti itu ya. Jadi teman-teman kampus ilmu hikmah, ketika Anda menjalankan sebuah amalan penghasilan, Anda sudah harus siap dengan resikonya. Makanya sekalian ya, kalau mengamalkan amalan penghasilan, targetnya sekalian yang istimewa, jangan yang kaleng-kaleng ya. Supaya apa? Supaya Anda tidak menyesal gitu ya. Supaya Anda tidak bosan. Ketika Anda bosan, cari target yang lain. Nah, inilah yang kita khawatirkan itu di situ gitu. Karena di situ karma akan berlaku. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.